Otsus Jilid 2 adalah mesin pembunuh bagi orang Papua. Kekerasan dan konflik terjadi dalam era Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua dan Papua Barat. Terjadinya peningkatan pelanggaran HAM, baik HAM berat, maupun pelanggaran ringan, yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia melalui pendekatan aparat keamanan TNI dan Polri di tanah Papua. Kita lihat dalam laporan ELSHAM Papua pada 2019 diperlihatkan berbagai kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM itu adalah kasus Biak berdarah 1998, Wamena berdarah 2000, Merauke berdarah 2000, kasus pembunuhan Teis 2001, Wasior berdarah 2001 dan 2003, Wamena berdarah 2003, Abepura berdarah tanggal 16 Maret tahun 2006, kasus penembakan di Puncak Jaya tanggal 1 Mei tahun 2009 dan Juni, Oktober tahun 2010 serta September-Oktober tahun 2011 dan Mei tahun 2012, kasus penganiayaan warga di Kurulo Wamena sejak tanggal 2 November tahun 2011, kasus penembakan 13 warga sipil mati di Honelama dan Sinakma di Wamena sejak tanggal 6 Juni tahun 2012, kasus penembakan yang menewaskan 4 warga mati di Degewo Paniai, tanggal 13 November tahun 2011 dan 2012, penembakan 3 warga sipil mati tewas Mil 32 di Timika, sejak 2011 dan 3 orang warga tewas mati di Kuanki Lama sejak 18 sampai 20 Juni. Selain itu, ada kasus Paniai berdarah tanggal 8 Desember tahun 2018 sampai 2020, kasus penembakan Mako Musa Tabuni tanggal 14 Juni tahun 2012 di Jayapura, Dogiai berdarah 2015 yang menewaskan 2 warga sipil, Koperapoka Timika 2015 yang menewaskan 3 pemuda, Oneibo Deyai berdarah tanggal 1 Agustus tahun 2017 yang 7 orang warga sipil, dan kasus penolakan aksi rasisme yang berujung pada penembakan 9 orang warga sipil di Deyai tanggal 28 Agustus tahun 2019, dan kasus gugurnya beberapa orang pelajar akibat ujaran monyet rasisme dari seorang ibu guru di Wamena pada September tahun 2019. Serta begitu banyak korban penembakan terhadap warga sipil di tanah Papua selama ini dan lainnya juga saya tidak tulis. Program operasi transmigrasi terus meningkat dalam jangka panjang adalah pemerintah Indonesia memindahkan orang Indonesia dari Pulau Jawa ke tanahnya orang Papua. Tanah orang asli Papua diambil atas nama pemerataan pembangunan nasional dan diserahkan kepada orang non-Papua, yang mengakibatkan kehilangan tanah orang Papua sebagai ahli waris tanah dan negeri ini. Orang asli Papua menjadi terpinggir dan miskin. Tidak pernah dibayarkan ganti rugi yang wajar, bahkan tidak dibayarkan sampai saat ini. Kemiskinan penduduk orang asli Papua di bidang ekonomi benar-benar tersingkirkan dan dimarginalkan. Orang Melayu menguasai di pasar, di toko besar, di mal dan seluruh tempat strategi. Mama Papua berjualan di pinggir jalan, di pinggir toko dan di bawah tanah beralaskan daud-daunan. Pemusnahan di bidang kebudayaan sebagai identitas orang asli Papua memang sudah dilumpuhkan dan dicabut dari akarnya atas dampak dari kebijakan pemerintah Indonesia yang sentralistik dengan budaya Jawa. Ada benturan budaya antara budaya Melayu dan budaya Papua. Budaya Papua yang diwarisi oleh orang Papua dipandang lebih rendah dan manusia juga dipandang rendah. Papua diidentikan dengan koteka, baju tradisional penduduk pendalaman bagi kaum pria. Budaya Papua dianggap primitif yang harus dibarui atau diindonesiakan. Hilangnya sejarah Papua, perampasan tanah, program keluarga berencana, operasi persalinan, minuman keras miras merajalela di seluruh tanah Papua, perampasan tanah, operasi pemakaran provinsi dan kabupaten, kota dan Otsus lebih sukses memperbanyak pemakaran kabupaten dan kota di seluruh tanah Papua dan Papua Barat. Otsus Jilid 2 itu mesin pembunuh bagi rakyat di tanah Papua sehingga rakyat Papua sangat tidak membutuhkan yang bernama Otsus Jilid 2 itu karena orang asli Papua ada di tanahnya sendiri, dusunnya sendiri maka bisa berkebun, mengelola tanahnya sendiri lalu bisa tanam dan menikmati hasil bumi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi seperti ubi, keladi, singkong. Harap pemerintah Republik Indonesia jangan paksakan rakyat Papua untuk terus menerima Otsus Jilid 2, tetapi silakan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan ringan, selama berlakunya Otsus di tanah Papua dan Papua Barat. Solusi paling efektif, efisien dan tepat pemerintah Republik Indonesia silahkan buka ruang seluas-luasnya lalu duduk satu meja antara Papua dan Indonesia yang dimediasi pihak ketiga oleh orang yang netral,
lalu melakukan dialog atau referendum menentukan hak politik bagi rakyat Papua sesuai keinginan dan harapan rakyat di tanah Papua. Semoga catatan pendek ini memberikan penyedaran bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap orang asli Papua. Dan membuka hati telinga rohani untuk menyelesaikannya. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tiom, tanggal 22 Maret tahun 2021. Penulis, Sepi Wanimbo. Ketua Pemuda Baptis Papua. Anggota Forum Pemuda Kristen di Tanah Papua.